Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah keluarga yang merupakan ibadah hari doa GPIB. Dalam ibadah ini GPIB mengajukan diri di hadapan Allah untuk menjadi juru doa bagi dunia berdasarkan teladan Kristus dalam Yohanes 17. Adapun pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Bapak Anja Sembiring. Sekarang marilah berdiri untuk memulai ibadah ini. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 328 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, hari telah berakhir. Ya Tuhan, hari telah berakhir, Kau ganti malam yang teduh, pujian bagi kami, ganti pujian malam bagimu. Syukur gerejamu berjaga menurut jam gilirannya, tetap umatmu beribadah seputar bola dunia. Marilah kita berdoa dalam doa pembukaan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami seluruh jemaat-Mu dari Gereja GPIB Sangkakala bersama-sama berkumpul dalam ibadah secara online untuk ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus agar ibadah ini ada Roh Kudus Tuhan yang menyertai jalannya ibadah. Bahkan hati kami pun menjadi hati yang siap diubahkan melalui setiap firman Tuhan dan puji sembah kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mari semua jemaat menyanyi Kidung Jemaat 260 bait 1, 2, dan 3 dengan responsoria bersama-sama dengan pelayan firman dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu, datanglah
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah ampunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa. Datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus agar dapat hadir dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami keluarga besar GPIB Sakala kembali berkumpul bersama-sama dari tempat kami masing-masing lewat saluran YouTube GPIB Sakala ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Tuhan Allah kami satu-satunya.
Untuk itu Bapa, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan sebelumnya, ampunkan segala dosa kesalahan kami, baik perkataan, perbuatan, pikiran, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang akan dibacakan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Begini bunyinya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah bacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silahkan duduk, saudaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman kita pada malam hari ini mengambil tema bersama Dia. Kita menggunakan tata ibadah Hari Doa GPIB dari Majelis Sinode, sama seperti SBU dan SGDK yang mengambil judul yang sama. Bacaan kita pada malam hari ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Pada pagi hari kita sudah membaca ayatnya yang pertama hingga 19, dan tadi pun kita sudah mengulanginya, sehingga memang perlu dibaca secara utuh bagaimana Yesus secara khusus mendoakan murid-murid, karena Dia tahu bahwa waktu kemuliaannya sudah semakin dekat. Doa Tuhan Yesus ini bukanlah doa yang biasa, yang sehari-hari. Ini melainkan doa perpisahan, atau istilah kerennya
farewell prayer. Dan kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 17 dalam konteksnya ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama-tama, Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri dan berkata kepada Bapa di surga bahwa pekerjaannya di bumi telah selesai. Ini bisa kita lihat dan baca di ayat yang pertama hingga ayat kelima. Kemudian yang kedua disambung berdoa untuk para muridnya, meminta kepada Bapa di surga untuk menjaga para murid dan menguduskan mereka. Ini bisa terlihat dari ayatnya yang 6 hingga 19. Dan bersama kemudian menutup doanya untuk gerejanya, untuk umat Tuhan yang kelak akan bersatu dan memberikan kemuliaannya. Itu adalah endingnya di ayat 20 hingga 26. Nah, pertanyaannya, kenapa ada doa ini padahal sudah ada doa Bapa kami? Jadi memang ini doa yang berbeda. Doa Bapa kami menyoroti kebiasaan dan kemunafikan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu dalam kebiasaan mereka berdoa itu untuk mencari muka. Maka ketika Yesus berkhotbah di sebuah bukit, dia mengajarkan doa Bapa kami ini kepada murid-muridnya, yang memang doa itu berfokus kepada Tuhan. Tujuannya kepada Tuhan. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi atau mencari muka, untuk terlihat saleh di mata orang banyak atau untuk kepentingan pribadi. Jadi ini berbeda dengan doa yang kita bahas pada malam hari ini dalam konteks pasal 17. Ini adalah doa perpisahan. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan menghadapi salibnya. Tuhan Yesus akan masuk dalam fase penderitaan. Maka dibuatlah doa perpisahan ini, doa yang menguatkan murid-muridnya. Karena mereka akan melihat masuk dalam masa di mana penderitaan Yesus Kristus. Selama ini dalam perjalanan mereka bagaimana melihat Tuhan Yesus menjadi bemper mereka, melindungi mereka, menunjukkan kuasa mukjizat yang begitu besar, menjadi idola. Tuhan Yesus sadar bahwa mereka akan masuk di masa yang paling rendah, di mana mereka melihat orang yang menjadi idolanya, gurunya, mengalami penderitaan. Padahal begitu besar kuasa. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah putra Bapa di surga. Mereka tahu Tuhan Yesus itu adalah Mesias itu. Nah, kalau kita lihat dalam pelayanan ini pasti sangat mengharukan ketika berbicara perpisahan, berbicara tentang perpisahan. Kita tahu pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-murid bukan dalam waktu yang singkat, sangat intens. Setiap hari bersama sejak murid-murid itu dipanggil melakukan pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, melakukan pengajaran, melakukan mukjizat-mukjizat. Tentunya sangat berkesan baik bagi murid-murid dan Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua pasti pernah mengalami perpisahan itu. Bisa dengan teman dekat,
bisa dengan keluarga, ataupun mentor atau atasan yang baik, yang pasti ada rasa haru, ada perasaan bercampur aduk ketika perpisahan itu terjadi. Saya teringat minggu lalu saya itu berkunjung ke suatu perusahaan untuk melakukan data survei bersama dengan tim saya di daerah Egypt Cikarang, dan kebetulan manajemennya, pimpinannya itu adalah orang Jepang, namanya Aiba-san, dan pada saat itu adalah hari terakhirnya ternyata. Dia sudah melakukan farewell ataupun juga perpisahan dengan timnya, tapi memang ini adalah orang yang baik begitu ya, ramah, kelihatan sangat suportif, dan ketika dihubungin pun juga mudah sekali, selalu pick up the phone dan berbagi informasi secara terbuka, sehingga kami merasakan kedekatan dan kemudahan ketika berhubungan dengan perusahaan ini untuk menjalani suatu proyek di sana. Dan kita melihat juga, dan kami melihat juga bahwa timnya memuji Aiba-san ini, bagaimana di dalam pekerjaannya selama di Indonesia, karena memang itu dia akan dipindahkan kembali ke pusat di Nagoya. Jadi itu hari Kamis, Jumat pagi itu dia akan kembali ke Nagoya, dan timnya ini meminta untuk bisa tetap disupport, tetap dibantu. Mereka sampai berpelukan di hadapan kami, padahal itu adalah meeting dengan kami, dengan ada pihak eksternal, tapi mereka tidak malu begitu menunjukkan bagaimana mereka merasa kehilangan pimpinan mereka ini. Dan Aiba-san memang baik, dia menyempatkan waktu untuk memperkenalkan dengan penggantinya Ozura-san, padahal itu bisa dilakukan nanti, tapi dia masih menyempatkan diri kepada kami dari pihak eksternal. Jadi memang kelihatan bagaimana tim itu berkaca-kaca dan mempunyai harapan untuk bisa tetap berhubungan dengan Aiba-san, dan kami turut hanyut di dalam situasi tersebut. Saya bisa melihat bahwa hal ini pun juga terjadi. Tuhan Yesus sudah tahu, dalam konteks bacaan kita pada malam hari ini, sudah tahu waktunya dia akan dimuliakan semakin dekat. Dia panjatkan doanya ini untuk murid-muridnya. Jadi untuk semua orang pun juga dia doakan, tidak hanya murid-muridnya. Kita lihat di dalam ayat 20, doa-doanya untuk murid-murid yang terkasih, namun juga untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi begitu besar kasih Tuhan Yesus untuk semua orang yang percaya, tidak hanya untuk kalangan eksklusif murid-muridnya saja. Berdoa agar kita semua menjadi satu. Tuhan Yesus berdoa agar kita menjadi satu, kesatuan rohani yang berlandaskan hidup di dalam Kristus, mengenal dan mengalami kasih Bapa dan persekutuan Kristus, seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-21. Menjadi satu berkali-kali disebutkan pada konteks bacaan kita pada malam hari ini, dan saya melihatnya seperti sapu lidi yang dianggap sebagai analogi dengan ungkapan patah lama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan ini mengandung makna betapa pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan. Dalam hal ini, persatuan umat percaya dalam kesatuan iman kepada Yesus Kristus. Karena memang Tuhan tahu bahwa selanjutnya murid-muridnya akan keluar. Selama ini Tuhan Yesus di depan, di dalam pelayanan, tapi murid-muridnya ini ketika dia akan dimuliakan, murid-muridnya akan di depan dan melakukan pelayanan-pelayanan menghadapi dunia ini.
dan butuh suatu kesatuan. Tuhan berdoa untuk kesatuan bersama Dia dengan Allah Bapa dan semua orang percaya, sehingga ini menjadi kekuatan bagi kita umat Kristen dan khususnya pada saat itu murid-muridnya. Nah, di ayat yang ke-22, kemuliaan yang dikatakan Tuhan Yesus telah diberikan kepada murid-murid adalah yang diberikan Bapa kepadanya. Di sini kita perlu pahami kemuliaan seperti apa. Yang dimaksudkan adalah karya penebusan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Salib bagi Yesus adalah suatu kemuliaan. Yesus tidak bicara kalau dia mau disalibkan, tapi dimuliakan. Nah, di ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-23 dan 24 dan juga 26, di dalam doanya Tuhan Yesus menyampaikan kehendaknya agar murid-muridnya selalu berada dimanapun ia berada. Ada kerinduan untuk terus bersama. Seperti tadi yang saya ceritakan ilustrasi, berharap masih bisa tetap berhubungan. Bersama Dia menjadi satu dalam kasih Allah Bapa, bahkan sebelum dunia dijadikan. Di ayat ke-25 kita dapat melihat paradoks kehidupan. Dunia memandang salib itu sebagai suatu keaiban, kehinaan. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita memandang salib itu sebagai kemuliaan yang harus dipikul. Bila ada saat-saat kita harus merasa berat untuk menjadi pengikut Kristus, kita perlu pahami ini adalah kemuliaan, sebagai kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita umat percaya. Kita mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya dalam melaksanakan kehendak Allah. Ada relasi yang dekat, yang sangat dekat dengan Allah. Dan ini memberikan rasa sukacita yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Buahnya adalah keselamatan dan penebusan bagi kita, dan kita teruskan dalam wujud cinta kasih kepada orang lain, mengikuti jalan pelayanan yang rendah hati dan mikul salibnya yang merupakan kemuliaan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ketika kita bicara salib, ada rasa kekhawatiran. Apakah aku mampu? Apakah kita mampu? Tapi kita tahu Tuhan punya janji-janji. Banyak janji-janji Tuhan terhadap kita dalam menjalani kehidupan ini. Ada beberapa yang saya rangkum seperti tertulis pada Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kemudian di Matius pasalnya 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemudian terakhir Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Tuhan sudah menyiapkan jalannya. Tuhan sudah tahu bagaimana kita umat percaya ketika menjalani kehidupan memikul salib kita. Tuhan tetap menyertai.
bersama Dia. Menjadi satu, kita akan kuat memikul salibnya. Selamat menyambut hari suci yang akan dimulai besok, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Teduh, serta Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Meresponi firman Tuhan, marilah kita jemaat menjawab dengan pujian Gita Bakti 301. Tuhan, kami anak-Mu berdoa. Tuhan, kami anak-Mu berdoa. Roh Kudus, mari datanglah. Tuhan, kami umat-Mu memohon kasih-Mu, kuasa-Mu, rahmat-Mu. Tuhan, kami anak-Mu berdoa. Roh Kudus, mari datanglah. Tuhan, kami umat-Mu memohon kasih-Mu, kuasa-Mu, rahmat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Telah kami baca, dengar, dan renungkan firman-Mu yang terambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga 26. Kami belajar tentang menjadi satu bersama Engkau, Allah Bapa, murid-murid dan semua orang percaya dalam kemuliaan-Mu, menjalankan pelayanan dengan ketaatan, rendah hati, dan cinta kasih terhadap sesama, seperti yang telah Engkau ajarkan, serta memegang janji-janji-Mu. Kami berdoa Bapa bagi penderitaan dunia saat ini, akibat konflik Rusia dan Ukraina, dan bencana alam di berbagai negara. Mohon pengasihan-Mu Bapa, agar terjadi kedamaian di antara kedua negara ini, yang tentunya akibat konflik ini banyak korban yang tak berdosa berguguran. Sentuh hati dan pikiran kedua pemimpin negara ini, agar dapat segera berakhirnya konflik ini, termasuk bencana alam yang terjadi baik di negara kami maupun negara lain, seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, apapun itu. Engkaulah yang berkuasa atas bumi beserta isinya. Redamkan dan menghindarkan kami dari bencana alam tersebut. Kami juga mengucap syukur atas pengasihan-Mu yang telah membawa bangsa negara kami dan pemerintahan, Satgas, Nakes, dan perangkat-perangkat terkait penanganan COVID-19, sehingga kondisi kasus semakin menurun dan terus membaik, sehingga kami pun dapat beribadah di hari Minggu dengan jumlah kapasitas yang lebih banyak, sehingga kerinduan kami untuk dapat berkumpul bersama-sama dalam jemaah yang besar, memuji memuliakan nama-Mu, menjaga persekutuan kami dapat terwujud. Engkau sertai keputusan ini ya Bapa dengan menghadirkan kuasa-Mu yang ajaib, menjaga kami jemaat-Mu dalam setiap langkah kami, agar terhindar dari penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Tidak lupa kami berdoa bagi pemerintahan, Satgas, Nakes, dan perangkat-perangkat penanganan COVID-19 ini. Mereka sebagai garda terdepan, Engkau tetap jaga, lindungi mereka dan keluarga mereka, dan berikanlah daya tahan fisik dan mental dalam menghadapi situasi ini. Keteguhan hati, kesabaran,
dalam menghadapi orang-orang yang terpapar. Lebih lanjut, pada akhirnya kami berdoa bersatu hati agar kami bisa mengalami pemulihan ekonomi nasional yang semenjak pandemi COVID-19 ini. Banyak orang menjadi kesulitan secara ekonomi, baik karena PHK, pekat, unpaid, dan lain-lain, sehingga perekonomian keluarga mereka menjadi sulit. Engkau tengking Bapa, Engkau pulihkan Bapa masing-masing dari kami jemaat-Mu ini yang terkena dampak. Kami juga berdoa ya Bapa bagi stabilitas keamanan nasional, baik dari sisi serangan terorisme maupun kekacauan akibat sisi politik. Kau berkati pemerintahan yang telah Engkau pilih, Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, hingga jajarannya yang terendah. Kau berikan hikmat, kemampuan memimpin dan menjaga bangsa negara ini agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Kami juga berdoa Bapa bagi gereja-gereja dalam kesaksian pemberitaan Injil, pos-pos Pelkes GPIB. Kau berkati dengan kemudahan-kemudahan agar apa yang menjadi target pelayanan dan kesaksian dapat berjalan baik seturut kehendak-Mu, termasuk juga pelaksanaan perjamuan kudus akan kami laksanakan berjalan lancar, terhindar dari masalah-masalah. Engkau tengking hal-hal yang buruk. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan fisik dalam pemulihan di rumah. Bapak John Delepar, Bapak Rudi Runtuweni, Ibu Elizabeth Matulisi, Ibu Mari Ondace, dan Saudara Mario Kapo. Kami kembali bersatu hati berdoa untuk Engkau sambangi saudara-saudara kami dalam nama-Mu ini. Sambangi jamaah, Engkau sembuhkan mereka dari segala penyakit yang diderita. Kau kuduskan semua obat-obatan makanan yang dikonsumsi, baik yang diberikan oleh perawat, dokter, ataupun keluarga yang menemani, sehingga kesembuhan total dari-Mu terwujud, Bapa. Mereka kembali dapat bersekutu dengan kami dalam jemaah-Mu yang besar, hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu yang agung, Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga dan jemaat kami yang kami tidak ketahui keadaannya, baik kondisi kesehatan fisik, mental, perekonomian, apapun itu. Kami berdoa agar Engkau terus menyertai derap langkah kehidupan mereka dengan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan karena rancangan-Mu baik dan perbuatan-perbuatan-Mu ajaib, Bapa. Kami selalu bersyukur untuk semua berkat yang sudah diterima oleh kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi Ibu Elsa Polida Sihombing yang berulang tahun pada hari ini, bersama dengan jemaat kami lainnya yang akan berulang tahun di minggu ini, Bapak Alfian Tucur Magwit, dan Bapak Ari Widodo Suharsana. Kau berkati mereka dan keluarga mereka dengan rasa sukacita damai sejahtera yang datang daripada-Mu bersama keluarga terkasih. Kami juga berdoa bagi panitia Paskah dan HUT yang sedang menjalankan persiapan-persiapan acara bersama pelkat-pelkat, dan juga kami berdoa bagi SMJ Triwulan 4 dan persiapan PKA 2022-2023. Kau berkati kami semua, mereka semua, dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kecerdasan agar mampu membagi waktu di dalam pekerjaan kegiatan kami sehari-hari, berhasil baik dan tetap mampu menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan dengan sempurna, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami jemaat-Mu bisa terus menjadi saksi-saksi-Mu, memperbesar kerajaan-Mu, menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan masyarakat luas hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, masih begitu banyak yang kami mohon kepada-Mu, tapi Engkau Maha tahu. Sempurnakanlah doa kami ini. Kami hanya berdoa dengan perantara Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami umat manusia, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata pada Yohanes 16 ayat 26 sampai 27, "Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Marilah kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat 32 bait 1 dan 2, Kulihat Salibmu. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku, api kudus, kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih bahwa kami telah selalu terpelihara dalam berkat kasih setia-Mu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, dengan hati yang benar dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ada hikmat Tuhan yang Kau berikan kepada para pelayan gereja-Mu untuk mengelola dan melakukan yang terbaik bagi persembahan ini. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, dengarlah amanat pengutusan yang terkandung dalam doa Yesus kepada Allah. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yohanes pasal 17 ayat 18. Untuk mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini, mari jemaat kita menyanyi Gita Bakti 221 bait 1 dan 3. Ini dunia Bapakku. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta.
namun Tuhan yang menang. Ini dunia Bapakku, walau masih berperang, namun kurban Yesus disalib, bumi sorga damailah. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.